Rata semua. Panas enggak, Bu? Belum. 1, 2, 3. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga sehat dan bahagia selalu. Nah, jadi pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang gimana proses penanaman jagung yang baik dan benar. Enggak ya, yang enggak baik, enggak benar. Cuma nanti teman-teman nilai sendiri, atau bisa jadi salah satu pilihan teman-teman untuk ngikutin cara saya. Jadi di video ini nantinya akan saya jelaskan gimana proses pengendalian gulma awal. Nah, ini sedang melakukan pengendalian gulma awal. Akan kita kasih sama teman-teman berapa jarak tanam dan gimana proses penanamannya. Nah, ini sedang melakukan spray. Kurasa cukup itu Pak Bet untuk sana. Masih banyak itu kok. Sana 2 rantai 3 rantai lagi. Udah nggak apa-apa, pindah. Nah, jadi pada pengendalian gulma awal ini, di sini saya menggunakan bahan aktif paraquat dichlorida dengan merek dagang Noxon dari kapal terbang. Nggak promosi nih ya, tapi memang saya gunakan ini. Jadi ini herbisida kontak. Pada saat kena gulmanya baru dia akan gosong dan mati. Jadi sebenarnya untuk pengendalian gulma awal ini kita bisa menggunakan kontak ataupun sistemik. Biasa saya gunakan sistemik dengan bahan aktif Roundup, merek dagang Roundup. Tapi ini karena berburu waktu, di belakang sudah ada yang langsung melakukan penanaman. Jadi ini melakukan pengendalian gulma. Nah, kita lanjut ya. Maaf tadi dijeda karena ada teman tadi yang ngajak cerita. Nah, jadi ini sedang melakukan proses pembuatan lubang. Maaf untuk pengendalian gulma awal tadi saya tambahkan. Jadi ini untuk dosisnya pengendalian gulma. Tadi kan saya menggunakan merek dagang Noxon. Itu dengan gulma seperti ini, teman-teman bisa lihat ya, gulma seperti ini. Saya menggunakan 1 tangki 15 liter. Itu saya gunakan 100 ml Noxon ya. Nah, jadi gulma seperti ini saya gunakan 100 ml Noxon untuk 15 liter semprotan, 15 liter tangki. Nah, jadi sebenarnya yang sering saya gunakan itu herbisida yang sistemik, tidak yang kontak ya. Jadi kenapa saya gunakan sekarang yang kontak? Memang karena berburu waktu. Stok di rumah pun adanya yang tadi Noxon. Jadi itu yang kita gunakan. Karena nanti pada saat umur 2 minggu sudah kita lakukan pengendalian gulma lagi. Jadi menurut Napa? Gak apa-apa. Suka hati lah, mau kemari dulu, mau ke sana. Nah, ini sedang melakukan pelubangan untuk nantinya kita masukkan biji jagungnya. Jadi untuk ukurannya ya, ini sudah saya buat patoknya.
ukuran dari sini sampai sana itu sekitar 90 atau sampai 1 meter untuk satu lubang 2 biji jagung, 2 bibit jagung. Kita berdiri dulu. Aduh. Nah, ya. Dari patok ini ke patok itu sekitar 90 atau 1 meter. Jadi kita ini tidak menggunakan tali. Itu sekitar 1 meter 90 sampai 1 meter sentimeter. 1 meter. Untuk satu lubang 2 bibit. Ya. Jadi yang over kalau kita bilang, yang tukang masukkan bibit ini itu masih ada di belakang. Ini langsung melakukan pelubangan. Ya. Lubangnya tuh segitu. Tuh ya. Jadi tidak perlu dalam-dalam. Yang penting bibit jagung nantinya ketutup. Nah, jadi ini kita sudah ada di lahan yang lagi melakukan penanamannya. Kalau kita bilang or jagung. Jadi tadi proses pengendalian gulma awal sudah, proses pembuatan lubangnya sudah, dan sekarang kita masuk proses penanaman benih jagungnya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sana. Di sana kita dibantu sama 2 ibu-ibu. Ya. Itu. Jadi caranya itu sebenarnya mudah, teman-teman. Kan sebelumnya lahan ini sudah bersih, ya kan? Sudah bersih. Udah kita lakukan penggemburan, baik itu dari teman-teman bisa gunakan traktor ataupun jetor. Kalau saya kemarin ini gunakan jetor. Jadi tidak melakukan pembersihan terlebih dahulu. Tanaman jagung masih berdiri, itu langsung saya lakukan penggemburan tanah, langsung saya jetor, tabrak terus. Nah, jadi di sana yang monjo, yang pembuatan lubang, dan di sana itu lagi tutupan pohon sawit ya. Nah, di sana lagi melakukan penanamannya. Jadi melakukan penanamannya ini, saya di sini ada 8 atau 9 rantai. Saya belum tahu pasti berapa ukuran tanahnya, karena tanah ini sebenarnya tanah punya teman saya yang tidak dikerjakan. Jadi saya yang nanamnya. Jadi pada awal panen pertama itu sekitar ada 14 rantai. Saya dapat 4 ton 982 kilo. Dengan sistem tanam beginilah caranya. Ya. Jadi nanamnya itu mudah. Saat lubangnya sudah dibuat, kita masukkan 1 benih atau 2 benih. Langsung kita tutup menggunakan kaki. Ya, ini lahan kita sudah bersih, yang sebelumnya sudah kita lakukan penggemburan dan pengendalian gulma awal. Teman-teman bisa lihat sendiri lahan saya. Oke, jadi kita ulangin biar teman-teman lebih paham dengan sistem penanaman yang saya lakukan. Jadi yang pertama itu kita lakukan penggemburan lahan. Penggemburan lahan bisa kita lakukan dengan traktor ataupun jetor. Yang kedua, kita lakukan pengendalian gulma awal. Pada saat pengendalian gulma awal, kita bisa menggunakan yang kontak ataupun sistemik. Jadi saya sarankan gunakan yang sistemik agar gulma tumbuhnya lebih lama. Yang kedua, kita lakukan pembuatan lubang dan penanaman. Maksudnya yang ketiga. Yang keempat, nanti kita lakukan pengendalian gulma kedua. Jadi pada saat pengendalian gulma yang kedua itu saya menggunakan merek dagang Kalaris.
Yang lain juga banyak ya di pasaran, tapi kalau saya menggunakan merek dagang Kalaris dari Segenta. Kemudian pemupukan pertama saya lakukan usia 18 sampai 20 hari. Untuk dosisnya nanti akan saya buat videonya juga sama teman-teman semua. Lalu kita akan melihat hamanya. Kita akan melakukan spray untuk pengendalian hama. Lalu kita akan melakukan pemupukan kedua itu di usia 40 sampai 45 hari, dan dosisnya juga nanti akan kita buat videonya untuk teman-teman. Dan yang terakhir kita melakukan panen. Nah, jadi ini lahan saya. Nah, oke. Jadi semua tadi sudah kita bahas, tapi saya lupa untuk membahas benihnya ya. Di sini saya menggunakan benih jagung hibrida cap kapal terbang. Ini bibit berapa harganya? Ini bibit gratis karena bibit bantuan dari pemerintah. Jadi ini bibit benih bantuan pemerintah, tidak untuk diperjualbelikan. Jadi bibit ini tidak boleh diperjualbelikan ya teman-teman. Jadi saya dapat bibit ini kapan ya, sekitar 2019 atau 2019 dapat bibit ini. Itu melalui kelompok tani kami, kelompok tani swadaya yang ada di desa saya. Mungkin teman-teman juga pernah dapat benih bantuan ya, yang kadang banyak isu yang beredar bahwasannya benih bantuan ini banyak yang dipalsukan atau banyak yang kurang baik hasilnya. Tapi saya sudah membuktikan bahwasannya saya nanam benih jagung ini itu mendapatkan hasil yang maksimal. Pada saat awal panen pertama saya menanam jagung di lahan ini itu saya mendapatkan 14 rantai, itu saya mendapatkan 4 ton 982 kilo. Jadi menurut saya itu sudah maksimal ya. Nah, jadi ini benih jagung hibrida dari BC 18. Ini benih bantuan dari pemerintah. Terima kasih teman-teman semua sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bagikan juga sama teman-teman yang lain ya, agar kita semua saling belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.